Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, kita boleh dimungkinkan untuk menikmati setiap kasih dan penyertaan-Nya dalam sepanjang kehidupan kita. Kita bersyukur kembali kita diperjumpakan pagi ini melalui santapan rohani kita edisi Rabu tanggal 3 Juli tahun 2024. Kita akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, oleh kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami yang terus kami alami sampai saat ini. Terima kasih ya Bapa di sorga, mengawali akan setiap aktivitas kami, bahkan setiap rutinitas kami masing-masing pada hari ini. Kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan memberkati kami, memampukan kami untuk memahami setiap firman-Mu ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, bacaan kita pagi ini dari Injil Markus pasal 9, ayatnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-29. Injil Markus pasal 9 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-29. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus katamu, "Jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak itu dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah firman Tuhan. Amin.
Satu tema yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, belajar dari kegagalan. Salah satu penulis ternama, Gary Thomas, pernah menuliskan bahwa kualitas spiritualitas seseorang sangat tergantung pada seberapa kuat hubungannya dengan Tuhan. Hubungan yang dimaksud dalam hal ini adalah hubungan yang akrab serta taat. Akrab karena selalu ada waktu pribadi untuk bersekutu dengan Tuhan, dan taat karena terus hidup dalam kehendak Tuhan. Kisah kegagalan murid-murid yang diceritakan dalam teks Alkitab hari ini disebabkan oleh penurunan kualitas spiritualitas. Mengapa demikian? Rupanya ada dua sebabnya. Pertama, kurangnya dan lemahnya iman dalam ayatnya yang ke-19 bacaan kita. Dan yang kedua, rapuhnya kehidupan doa para murid dalam ayatnya yang ke-29. Dampaknya, orang lain yang menyaksikan kehidupan para murid mempertanyakan dan meragukan kuasa Yesus. Dapat kita baca dalam ayatnya yang ke-23. Nampaknya murid-murid telah terlena dengan pencapaian-pencapaian yang berhasil diraih sehingga mereka melupakan hal terpenting yang mendukung pencapaian mereka, yakni iman dan doa. Akibatnya, murid-murid bukan saja gagal dalam pelayanan, tapi juga meredupkan kemuliaan Kristus dalam diri mereka. Dalam situasi ini, Yesus memberikan peringatan kepada para murid sembari bertindak untuk memulihkan segala sesuatunya. Dimulai dari meneguhkan iman orang tua anak yang kerasukan setan hingga mengusir setan dari si anak. Selain itu, ia mengingatkan para murid untuk kembali meneguhkan komitmen disiplin rohani mereka. Penyembuhan yang dikerjakan oleh Yesus segera menjawab keraguan orang-orang sekaligus menyadarkan para murid untuk kembali pada ketekunan beriman dan berdoa. Ada sebuah ungkapan, bekerja untuk Tuhan namun tidak bersama Tuhan. Ungkapan ini merupakan sebuah pengingat untuk melihat sejauh mana kebergantungan dan penyerahan diri seseorang dalam pelayanan dan semua pencapaian dalam pelayanan. Henry Nouwen pernah mengatakan, pencapaian terbesar dalam hidup ini bukanlah kesuksesan, nama besar, kekayaan dan lain sebagainya, melainkan penyangkalan diri. Hanya dengan menyangkal diri, maka seseorang dimampukan untuk terus bergantung kepada Tuhan, sekaligus terus hidup dalam relasi yang benar dengannya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami kembali dikuatkan oleh firman-Mu. Ajar kami untuk senantiasa setia melakukannya dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang boleh bersuka cita atas pertambahan usia yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Kiranya mereka senantiasa ditolong dan diberkati oleh Tuhan dalam setiap usaha dan harapannya ke depan. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak, cucu dalam keseharian mereka dalam pertumbuhan serta pendidikan mereka. Kiranya selalu diberikan sehat dan kuat hingga dapat bertumbuh dalam tuntunan kasih Tuhan, serta diberikan semangat dalam setiap proses pendidikannya. Ditolong dan diberkatilah setiap orang tua dalam setiap tugas dan pekerjaannya, serta usaha-usaha yang ditekuni. Kiranya orang tua kami selalu diberkati oleh Tuhan. Setiap perjuangan dari anak-anak muda yang sedang berjuang dalam pendidikan dan pekerjaan, Tuhan, tolong mereka selalu agar setiap apa yang mereka perjuangkan saat ini, harapan-harapan mereka kiranya dapat tercapai,
sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rancangkan bagi mereka. Yang rindu dalam mencari pekerjaan dan pasangan hidup, Tuhan bukakan jalan bagi mereka untuk dapat memperoleh apa yang mereka rindukan. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang berada dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Tuhan pulihkan mereka. Yang berduka cita, kiranya Tuhan hiburkan mereka agar mereka dapat kuat untuk menjalani pergumulan ini. Kami berdoa bagi orang tua kami yang menjalani masa usia indah mereka. Tuhan senantiasa memberkati mereka, memberikan sukacita penuh, dan biarlah damai sejahtera menjadi bagian di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, kiranya terus diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami, harapan kami, yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari yang boleh dengan setia mendengarkan santapan rohani kita pagi ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dimanapun kita berada. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.